tensinya tinggi kawan riwayat kamera nih kebang waktu oh pas pun bawa aku itu di selatan pas repot pun alhamdulillah itu biasa gerak-gerak biasa untuk itu biasa getaran pemianuka kalau bisa dilakukan masalah 24 kali 2011 parah 2011 jarak serasa sini normal baik seperti yang saya sarankan dulu coba dibaca niwatannya cari guna atau referensi yang punya ada kerjaan Anda. Kemarin ada laporan sudah dibacakan sekarang saya ingin cek coba bisa bagi mana yang Magelang yang saya kok itu juga. Ya, coba dijelaskan kepada teman-teman mengenai usulan penelitian yang kita tulis yang mau dibaca boleh. Jadi cerita ini Yunya pengaruh perlindungan kepala madrasah dalam mengenai usulan dan manusia dalam BRI Al-Farid Yahya. Silakan jadi saya mau baca aja. Mau dijelaskan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang saya ambil itu peran kepemimpinan kepala madrasah dalam manajemen sumber daya manusia. Pengaruh peran kepemimpinan kepala madrasah dalam manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja guru. Jadi yang menjadi latar belakangnya secara teoritis banyak yang menyebutkan bahwa hak dari kepala madrasah itu dalam manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah rekrutmen atau rekrutmen guru, seleksi guru, kemudian honorarium itu adalah kebijakan dari kepala madrasah. Kemudian di tempat yang saya teliti itu banyak sekali kebijakan kepala madrasah yang seharusnya diampu oleh kepala madrasah kemudian diambil alih oleh pihak yayasan sehingga
kepala madrasah tidak memiliki wewenang 100%, terutama dalam rekrutmen dan pemilihan klasifikasi guru. Ya, setelah itu apa? Rekrutmen, klasifikasi, kemudian perpindahan guru. Misal kalau guru sudah berkompeten, ditingkatkan atau dialihkan itu diambil oleh yayasan. Kebetulan yayasan sekolah yang saya teliti itu satu yayasan madrasah hidayah itu ada 4. Jadi pergiliran antara madrasah 1, 2, 3 itu guru-gurunya tuh tidak berdasarkan rapat dari kepala sekolah, melainkan sudah ditunjuk oleh yayasan. Jadi kepala sekolah tuh padahal di lapangan yang tahu tentang perkembangan dan kemampuan dari guru itu kan kepala sekolahnya. Tapi tetap kebijakan yang diambil itu diambil oleh yayasan, sehingga kepala sekolah sudah mempunyai hak otonom atas klasifikasi dan perpindahan guru. Kemudian dalam rekrutmen itu permasalahannya, kalau kepala sekolah yang tahu kebutuhan di lapangan dan tahu kebutuhan guru yang dibutuhkan, ternyata karena diambil alih oleh yayasan, ternyata yayasan itu merekrut yang pertama yang kenal dulu. Terkadang yang kompeten itu tidak lolos dibanding yang dekat atau yang kenal gitu. Jadi yang pentingnya itu seolah mementingkan nomor 1 relasi dulu. Oke, selain rekrutmen apalagi intervensi kepala sekolah? Kemudian inovasi dari guru-guru, atau misal guru ada masukan atau kepala sekolah ada masukan, guru ada inovasi terkait metode pembelajaran atau apapun, itu kepala sekolah tidak bisa langsung menyetujui meskipun dia setuju. Padahal itu kan adalah hak dari kepala sekolah. Jadi apapun inovasinya itu diambil alih oleh yayasan semua, Bu. Jadi kepala sekolah itu nggak berani melangkah lebih maju dari haknya dia karena disetir oleh yayasannya. Kan ada standar SOP-nya, ada kebijakannya, ya, ada jelasan kecil. Gak masalah kalau pelaksanaan memang kepala sekolah. Jadi pasti sekolah itu akan berpijak pada aturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh yayasan. Ya. Kalau yayasan tugasnya apa? Apa, Bu? Kalau yayasan tugasnya apa ya? Yayasan kan memberikan, menyetujui, memang menyetujui. Misal kalau kepala sekolah ada usulan atau apa itu menyetujui gitu. Karena tapi tetap dalam rekrutmen itu kepala sekolah itu menyatakan bahwa kita yang tahu lapangan, tapi kita yang bisa menentukan gitu. Jadi yang kendala paling berat itu Bu di rekrutmen sama klasifikasi guru. Iya. Itu lain-lain apa? Lain-lainnya selain rekrutmen dan seleksi guru apa? Kalau hasil wawancara saya itu selain rekrutmen dan klasifikasi guru itu banyak usulan, karena guru yang tahu di lapangan banyak usulan yang tidak tidak di ACC. Misalnya gini, guru itu banyak yang menolak adanya FKS karena SPP yang sudah dibuat itu terkadang berbeda dengan FKS. Jadi semua hampir 70% guru itu menolak adanya FKS dari semua madrasah, dari madrasah 1 sampai madrasah 4. 70% menolak SKS karena seolah-olah NPP yang sudah dibuat itu tetap mengikuti LKS, padahal NPP-nya terkadang beda gitu. Seolah-olah yang harus disampaikan ke siswa itu harus sesuai dengan LKS. Nah ternyata yayasan tidak meng-ACC itu. Apa alasannya dulu? Oke. Kalau itu Anda semuanya dari data awal di sini ya, sehingga mana nanti bahwa yang tadi dilakukan orang ya, ini kurang data awal, jadi informasinya hanya relasi saja. Harusnya ada data penunjang apa, misalnya sejak tahun sekian misalnya yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, di dalam rekrutmen
guru untuk klasifikasi. Nah itu kan jelas ada aturannya. Kepala sekolah hanya tanda tangan saja menyetujui begitu diajukan ke yayasan, dari yayasan nanti yang berhubungan dengan pihak dinas pendidikan begitu ya. Ini nggak ada informasi apa data yang menunjukkan bahwa itu masalah ya Neng. Di paragraf terakhir cuman memang bentuknya narasi karena saya baru wawancara dulu. Iya. Di paragraf terakhir. Ini paragraf terakhir betul maksudnya. Berdasarkan sinkronisasi antara pimpinan yang berperan dalam dia berpengaruh pada kinerja. Ya ini juga narasi. Harusnya ada data awal yang menunjukkan bahwa berbagai terjadi varian. Pasti ada ya di yayasan atau di dinas. Jadi gini Bu, jadi ketika saya meminta data itu, saya diterima surat perizinannya gitu. Sedangkan kalau saya mau minta surat kan harus udah ada SK bimbingan. Iya. Gitu. Jadi mereka nggak berani memberi data karena saya nggak ngasih surat gitu. Iya. Padahal untuk sementara bisa minta ke akademik ya, minta pengantar untuk mencari data awal. Setelah kuliah menurut penelitian. Jadi untuk semua bisa sebetulnya kita surat pengantar maupun sementara. Ya, biar kira identitas kita dari saham. Jadi kalau semua bisa minta ke pasar barulis ya, kita pada lapangan ceritanya di sana karena nanti kita itu yang cerita. Kemudian ini yang Anda tulis itu baru latar belakang saja, rumusan masalah ya. Jadi dari masalah itu apa yang Anda tanyakan? Ada Bu di halaman terakhir. Ya. Banyak bisa. Gambaran peran kepala dasar, pengaruh kepala dasar dalam manajemen SDM. Ya tapi ini kurangnya tadi informasi awal tidak diperlukan data karena berita itu harus ada datanya. Ya. Jadi nanti lapangan lagi kedua dan diperbaiki ini usulan. Kemudian juga saudara Siti tidak ada landasan teoritis yang menunjang masalah ini. Ada Bu di awal. Di mana? Di awal itu saya landasan teoritis dulu Bu. Cuman jurnalnya saya tuh karena takut saya lupa, jadi saya dibuat footnote gitu Bu. Dibuat apa? Footnote. Oh, footnote. Iya sumbernya. Oke. Ini ya yang dari siapa? Jurnal pendidikan anak apa? Naya. Baik. Tapi narasinya tidak ada ini yang mana yang dari jurnal itu yang di tanda kutip halaman 120 sampai 28 ya. Harusnya ada misalnya tentang apa? Misalnya Anda bicara tentang kemungkinan, misalnya dikatakan oleh siapa dan dengan ini itu tandanya kita memakai teori yang kita pakai. Jadi tidak spesifik dituliskan bahwa teori itu diambil dari tulisan ini, ya hanya ada footnote-nya saja. Tapi di bagian mana Anda memasukkan pendapat dari jurnal itu? Oh ini Bu dari paragraf 2 yang kalimat pertama. Setelah kalimat pertama tadi ada pernyataan tersebut mencerminkan esensi dari pandangan Richard H. Cole dalam bukunya
Itu bukan alinea alinea 2 setelah titik. Itu untuk pernyataan dari perumahan pertama dari Richard ini. ya. Oke. Cuman di sini sumbernya nggak ditulis, harusnya caranya jangan footnote tapi running note dalam kurung jurnal apa, nomor berapa, tahun berapa gitu. Baru halaman. Jadi sekarang itu berlaku bukan footnote, tapi running note di belakang untuk penjelasan. Ya, dan kemudian gitu. Ya, baik. Yang berikutnya sifat normalitas. Judulnya peran lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan identitas dan praktik keagamaan bagi mualaf. Coba dikemukakan. Untuk judul saya tersebut mungkin dari latar belakangnya sebagai pengalaman mualaf itu sendiri kan menjalani keislamannya bukan hanya dari keimanan Islami saja, tapi juga dari adaptasi budaya, praktik keagamaan serta pencarian jati diri yang mendalam. Dalam konteks judul ini juga lembaga pendidikan Islam baik formal ataupun informal, tapi kemungkinan saya akan mengambil yang lembaga yang informal, masih kemungkinan ya belum mengetahui juga. Lembaga itu harus memegang peran yang penting dalam membantu mualaf dalam mengatasi tantangan dan berkembang sebagai individu yang kuat secara spiritual dan sosial. Lalu penelitian ini juga menitik beratkan kepada peran lembaga Islam yang diperlukan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan konkret tentang bagaimana identitas dan praktik keagamaan bagi mualaf. Juga membantu memperkuat pemahaman tentang hubungan mualaf dengan komunitas muslim dan masyarakat umum lebih luas. Penelitian ini juga yang akan dikaji gitu ya, yang akan ditemukan dalam penelitian ini merupakan pengembangan kebijakan pendidikan serta ada perancangan program pendidikan, lalu praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan Islam untuk mendukung mualaf dalam perjalanan keislaman. Nah, ini prinsipnya sama dengan tidak ada data awal yang cukup mengenai ya. Jadi kira-kira dari harus ada data awalnya yang dulu ya atau lebih final yang sudah menjadi masalah ini ya. Jadi bukan hati itu kemudian teorinya juga belum muncul. Jadi penting untuk memperkuat pendapat penulis ya. Seperti kata siapa tadi macet tenang ya. Jadi tolong ini kayaknya dan mengambil oleh informasi awal tentang yang ada di lapangan seperti fenomena kemudian hubungan teoritis itu untuk semua juga sama. Sebelumnya ini maaf ibu, saya salah paham ya ini cuma perbuatan terpelaku dulu saya untuk judulnya itu saya masih melanjutkan yang tugas kelompok kemarin tentang pengaruh manajemen asrama terhadap prestasi siswa. Kemarin kan yang catatannya itu datanya ya, belum ada datanya. Sejauh ini yang udah saya tulis itu baru saya itu 3 semester dari semester tahun pelajaran 2023 semester ganjil dan semester genap sama semester 2023-2024 itu menunjukkan datanya
ternyata kelas asrama itu nilai rata-ratanya itu lebih rendah daripada kelas non asrama ya. Juga rata-rata dari prestasi sekolah besar juga rata-ratanya cuma 3 orang dari asrama. Dari kelas lain itu lebih banyak. Itu kan menunjukkan apa ya? Ada yang masih pertanyaan ada apa dalam manajemen asrama? Yang perlu tanya dimasukkan ya perlu ini pada bapak nanti data yang tadi perbedaan itu menunjukkan ya bapak yang dari rumah dengan harusnya sama kan fokusnya teorinya juga belum ada yang dimasukkan ya belum. Fitri Fauzi mana? Fitri mana Pak Fitri? Fitri mah Fauzia. Ini apa masalahnya? Iya. Di sekolah dasar kan jadi ada susah, kemudian ada kesempatan di yayasan itu untuk sertifikasi. Nah, ternyata kalau dilihat guru-guru yayasan dengan yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi ternyata ada perbedaan tuh. Guru yang sudah sertifikasi kinerjanya tidak meningkat. Nah, saya ingin menanyakan apakah betul sertifikasi itu sangat berpengaruh terhadap kinerja untuk pendidikan di sekolah tersebut. Sementara ini datanya seperti apa? Kalau dia kan masih beberapa persen guru yang bersertifikasi belum banyak, ya jadi sangat kental, sangat kelihatan sekali guru yang sudah bersertifikasi kinerjanya cukup jauh berbeda dengan guru yang belum bersertifikasi. Ada peningkatan kinerja, hanya beberapa orang gitu, belum semuanya. Iya. Berapa persen? Dari 22 itu baru 5 guru yang sudah bersertifikasi. Iya. Berarti 15 yang belum. Ya. Kalau yang apa? Ada PNS-nya nggak? Nah, Ada. Kan biasanya anak guru yang berbantukan ya. ya biasa. Iya. Kenapa dari beri belum ada? Kan di bawah Kemenag biasanya ada juga yang diperbantukan yang PNS di Simpang. Iya. Yayasan ini. Ya tahu lah ada kenapa ya. Soalnya banyak juga yang swasta itu disiplin ya suka ya. Seperti saya kan saya PNS BPK di Unida. Saya sudah 42 tahun di sini. Sudah divisi ada pasar dipindahkan ke tahun ini. Jadi alhamdulillah baru alhamdulillah. Dari remaja sampai nenek setelah 66 tahun saya ada 22 tahun. Dia sudah dengan Profesor Bujalkan anak saya tuh Prof. Ikegannya itu kan dari mulai dosen walinya saya terus sampai temennya saya sampai dia bisa saya negaranya sampai jadi guru besar anak Pak Dekan sama banyak murid saya yang sudah jadi orang ya jadi orang dari mulai apa debu ditiupkan terus sampai jadi berfungsi sebagai dosen yang sebenarnya. Sekali di kepala anak itu
nggak ada BPK, nggak ada. semuanya di yayasan. Namanya guru tetap ya, GTY. GTY. Ya. Itu persyaratannya apa? Persyaratannya apa? Biasa berdaftar ke yayasan di seleksi, dan biasanya yang di yayasan itu ya guru-guru yayasan juga yang satu organisasi. Iya, ya. Satu organisasi ya. Apa lagi yang lebih Ada sebelum biasanya agak dipermudah karena punya KKM yang kalau kalau biasanya itu kan syarat yang satu itu punya KKM. Jadi betul membesarkan organisasinya ya. Baik, dilengkapi juga ya sama apa data gurunya dan teorinya tuh. Ini yang saudara Yoga Nugraha namanya. Yap. Silakan presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya hanya baru bisa menemukan fenomena dan jurnalnya sekaligus sebagai penunjang teori. Untuk judulnya masih bingung. Cuman di situ saya menemukan fenomena di tempat saya mengajar bahwasanya masih terdapat beberapa guru yang kinerjanya masih di bawah standar lah. Ibaratnya masih ada guru-guru yang sering telat masuk, sering nggak pernah ngajar ke kelas, datang cuman absensi doang, kemudian perangkat pembelajaran ketika dimintai oleh kepala sekolah sering tidak mengumpulkan. Kemudian dalam segi hukuman ada beberapa guru, salah satunya menghukum siswa itu dengan kontak fisik, sedangkan kan untuk tahun sekarang kita tidak boleh berkontak fisik dengan siswa ya Bu. Itu menjadi fenomena yang saya temukan. Kemudian untuk data penunjangnya saya itu tidak memasukkan, tapi saya di sini ada di tabel per tanggal yang saya kemarin observasi itu sekitar bulan Desember. Bentar. Per tanggal 24 bulan Oktober tanggal 24 2023 pokoknya masih sekitar 5-10% guru yang telat hadir, termasuk ketua prodi. Padahal kan ketua prodi ya Bu. Kemudian per tanggal 19 bulan 10 itu sekitar 10% tidak masuk tepat waktu, termasuk wakaseknya. Mana tabelnya nggak ada? Saya tidak dicantumkan Bu, tapi ini Ada ada di ada data Anda. ada di data tabelnya. Nah, Masukkan ya. itu jadi sebuah fenomena yang bisa saya teliti, cuma saya bingung ngambil judulnya apa. Kemudian ada juga fenomena yang saya terima itu perihal hasil rapat. Jadi ketika mau rapat bulanan, mau rapat tahun atau awal tahun, Kepsek itu selalu minta diskusi bareng untuk mencapai tujuan. Namun perihal penyampaian, misalkan saya menyampaikan apa yang harus diterapkan di tahun ajaran, Kepsek tersebut itu menerima legowo secara umum, tapi di balik tersebut Kepsek itu kayak nggak mau dikritik gitu, kayak istilahnya jangan sentuh gitu.
Jadi kayak nggak mau dikritik aja. Tapi di forum selalu bilang, ya silakan. Tapi sebaliknya ketika beres forum, sifatnya jadi berbeda. Jadi ya kayak ya percuma aja gitu rapat juga. Mungkin itu fenomena yang saya temukan. Nah untuk jurnalnya saya baru menemukan tentang pengaruh saya baru menemukan jurnal yang dipublikasikan oleh Hasanah Akademia khususnya Uniga, pengaruh melaksanakan kebijakan pembinaan guru terhadap disiplin kerja guru untuk mewujudkan kinerja guru di Madrasah Sanawiyah. Nah, menurut saya jurnal ini dapat menunjang teori dalam membantu penelitian yang akan saya lakukan. Salah satunya kedisiplinan dan kinerja guru yang tadi saya sebutkan fenomena. Kemudian kebijakan yaitu yang tadi saya sebutkan juga perihal kepala sekolah. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti masukkan ya itu jurnalnya ya. Iya, itu sudah dimasukkan kalau jurnal itu hasil review saya jurnalnya di belakang sesudah fenomena. Kalau jurnal saya dimasukkan. Tapi di naskahnya belum ya. Oh belum. Dan data awal harus ada. Yang tadi ya Bu yang. Ya, yang tadi itu dibuat tabel ya. Ya, ini sudah berbuat apa? Cuma tadi saya nggak sempat dimasukkan ke naskahnya gitu. Baru disimpan di handphone aja karena baru meminta data kalau bulan kemarin lupa. Baik, nanti baik. Baik. Masukkan juga naskahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Revi, Karepi, Morfianto. Ya. Sementara strategi antara dan kualitas manajemen. Baik, ini di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bu, jadi pertama-tama saya sudah ngobrol dengan salah satu sekolah Bu, Ya. yaitu MA Alveria yang ada di Kaletong. Jadi saya sudah ngobrol dengan operatornya terkait dengan penerimaan siswa daripada lembaga tersebut. Gelombangnya sudah berdiri sejak tahun 2000-an awal, dan itu dulu itu siswanya bisa mencapai 70-75 dan banyak lah Bu. Cuma memang beberapa tahun terakhir itu berdekatan dengan sekolah ini itu berdiri sekolah yang baru, salah satunya yang berdiri sekolah Muhammadiyah dan SMK Muhammadiyah dan SMK Ma'arif, sehingga memang penerimaan siswanya ini menjadi berkurang. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol awal dengan pihak lembaganya, ternyata apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan jumlah siswanya, ternyata ya tidak ada katanya ya, jadi mengalir begitu saja gitu. Sehingga memang dalam hal ini berarti sekolah tidak melakukan baik itu strategi marketing ataupun misalnya analisis perbaikan evaluasi sehingga bisa menarik minat siswa gitu. Nah, Oke, tapi ini nggak ada datanya, jadi data pendukungnya sama penyakitnya dengan yang lain belum ada. iya, Jadi juga sama sekali nggak ada. Tadi sudah baca ya mengenai perbandingan sekolah yang baru. iya. Kan, jadi kemarin baru sebatas ngobrol-ngobrol saja, Bu, belum sampai secara mendalam. Oke, itu diperbaiki ya, belum kaki. Siapa lagi yang mau presentasi? Ibu Hendy mana? Ibu, oh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas waktunya. Kaitan judul penelitiannya adalah implementasi manajemen madrasah dalam meningkatkan prestasi peserta didik. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kaitan dengan rendahnya output atau prestasi peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Nah, untuk datanya itu belum ditampilkan, Prof. Ya. Ya, untuk data-data penunjangnya. Ya. Nah, untuk data penunjangnya apakah contohnya prestasi secara keseluruhan dulu, Prof, diambil contohnya prestasi dari Kemenag atau data prestasi siswa Kemenag, apakah diambil secara umum dulu atau di sekolah di madrasah itu? Bisa dari mana beberapa tahun terakhir. Iya. Ini ada yang mana posisi sekolah ini, kemudian dari sekolah juga bisa. Ya. Jadi kalau bicara prestasi ada data prestasinya, ya. Kemudian apa yang mau Anda angkat di sini? Tadi kan manajemen Madrasah. Berarti dari planningnya, controllingnya, yang itu ya. Karena masa itu belum tentu ada di semua pengalaman manajemen, ya. Misalnya kita pada teori pola. Ya, yang itu, Prof. Bagaimana teori pola? FPP yang controlling. Nah, pasti di setiap tahap tuh ada, tidak semuanya, ya. Oh ya. Nah, nanti di potret sama Anda ditemukan yang mana yang nggak bermasalah. Oh, apakah di planningnya? Oh ya, diambilnya salah satunya. Ya, pasti ada tidak mungkin semua masalah. Mana yang paling menonjol? Ya. Dan judulnya banyak, tapi ya kalau sebenarnya rasa Anda bisa cukup dari penelitian terdahulu. Iya. Next. Iya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ini data kriminal transformasi orang. Oke, silakan. Indra. Mencoba menghadirkan judul kepemimpinan transformasional dalam pengembangan potensi kreativitas santri Pondok Pesantren Darul Ihsan Sadano bersama Bang Res Dr. Galuh. Ini melihat sosok seorang kiai yang mana saya melihat di sana bahkan santrinya pun mungkin bisa dikatakan tidak cuma yang mondok, jadi ada dua targetan berdasarkan dua konsep. Yang pertama ikhrajul ummah minadz zulumati ilan nur, yang target pencapaiannya adalah santri yang non asrama, itu masyarakat secara umum. Program-programnya program nyata di kemasyarakatan seperti ada ta'awun hewan kurban, kemudian ta'awun untuk persiapan bagi mereka yang membutuhkan di urusan kematian seperti penyediaan kain kafan, alat-alat itu kematian. Kemudian selain itu yang asramanya dengan konsep i'dadul mutafaqih itu dengan berbagai program yang diantaranya ada program-program yang dibidik tidak cuma level kabupaten tapi sampai nasional. Alhamdulillah beberapa kejuaraan termasuk paduan suara pernah meraih juara nasional. Kemudian di PMR, jadi kegiatan-kegiatan santri yang ada di pondok pesantren selalu diikut sertakan dalam event-event yang lebih besar untuk sekaligus membuka wawasan mereka. Kemudian alhamdulillah dapat juga program tol langit ketika Bapak Wakil Presiden menggulirkan program itu.
Nah, mungkin di sini yang saya titik beratkan bahwa pesantren itu justru min kiai, kebanyakan di lembaga formal kan guru itu bagian dari lembaga, sedangkan pesantren itu motor paling pokoknya adalah kiai itu sendiri. Itu di latar belakang ada konsep-konsep yang saya coba sampaikan itu di poin kedua. Sumbernya belum ditulis. Sebatas angan-angan masih terserat. Ya, nanti lengkapi ya. Kenapa orang seringkali ketika mereka tes presentasinya banyak? Ya karena itu nggak ada lingkungannya. Ya. Jadi ini menunjukkan kualitas kita membaca, bahwa kita bukan melihat ya, tapi kita menggunakan sumber yang ada. Harus ada semuanya. Kenapa ada banyak yang lebih dari 30%? Karena kalau 30% baru boleh maju. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Jadi sumber itu harus tertulis ya. Oke, itu aja. Kemudian untuk Anin Fatimah. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen di sini melanjutkan saja pekerjaan yang satu tahun itu. Dosen insya Allah tentang masalah pada partisipasi orang tua dalam keterlibatan di bidang pendidikan. Di sini ada masalah yang muncul bahwa pada lembaga pendidikan banyak ditemukan kondisi orang tua yang sulit melibatkan diri dalam pendidikan, padahal tidak sedikit langkah lembaga untuk mendata orang tua dalam proses pendidikan. Data ditemukan berdasarkan hasil dari informasi. Alhamdulillah selama 15 tahun saya mengajar sebagai pengajar yayasan di MTS University, sehingga sampai saat ini komunikasi masih terjalin, dan saya melihat data alhamdulillah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tentang rendahnya efektivitas belajar. Kemudian juga tentang rendahnya keterlibatan orang tua, bagaimana kerjasamanya di rumah, kemudian ketika ada kegiatan berbasis sekolah, kemudian ketika komunikasi dengan antara orang tua dan guru, dan juga bagaimana pemantauan berlaku luar sekolah. Jadi yang dibidik adalah permasalahan antara orang tua, kemudian permasalahan motivasi belajar, dan juga permasalahan efektivitas belajar. Adapun jurnal penelitian dan juga penelitian terdahulu yang menjadi acuan awal, Prof, saya mencari dari jurnal kajian. Yang pertama dari jurnal Darussalam tentang kajian Islam, bagaimana partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Kemudian juga ada jurnal yang saya temukan, jurnal dari Pandawa, manajemen hubungan orang tua dan guru dalam pembentukan karakter siswa. Kemudian juga jurnal ilmiah peran orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak. Kemudian jurnal progres pendidikan tentang keterlibatan orang tua dan kerjasama sekolah. Kemudian tentang kemitraan orang tua, dan juga ada penelitian terdahulu yang saya lihat dari tesisnya seorang mahasiswa Miftahul Jannah. Beliau mengangkat jumlah partisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar anak.
Nah, adapun dua poin yang saya ambil, satu dari jurnal yang saya lihat, yang pertama menyimak dulu jurnal atau penelitian terdahulu, kemudian membuat kesimpulan sesuai dengan tugas yang Prof berikan di minggu yang lalu, bahwa judul penelitian yang saya angkat adalah pengaruh partisipasi orang tua terhadap motivasi anak dalam mewujudkan efektivitas pembelajaran di masa Samaria dan Kulturales. Latar belakangnya tentang rendahnya partisipasi, rendahnya motivasi, dan juga rendahnya efektivitas pembelajaran. Nah, saya melihat dari jurnal yang 5 yang saya teliti, satu jurnal yang saya angkat yaitu tentang kemitraan orang tua dengan sekolah dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Yang identitas terus itu dari Bujang Rahman, FKIP Universitas Lampung. Kemudian identitas gunanya adalah jurnal pendidikan progresif volume 2 tanggal 2 November tahun 2014 di halaman 129 sampai 128. Di sini gambaran umumnya tentang keterlibatan orang tua dalam pendidikan di sekolah dapat membantu peran serta pendidik Ini benar enggak? Oh, bukan itu. Profesor itu apa? Itu Sartika Iriani. Ini nama ini anak saya. Waktu itu Kania MSD. Habis di pasangan di itu. Siapa menteri ada diganti lagi. Diganti ya. Sama saya ke Sartika Iriani. Mungkin masalahnya kuliah diajar kuliah atau kuliah apa? Bagi ke pasangan langsung di fase ke sana. Ya. Nama lengkapnya nanti saya mendapat honor. Itu Sartika Iriani. Ini warisan pertama dari orang tua saya. Saya nunggu dengan tubuh. Dibetulkan ya. Kalau tadi saya mau jalan sama. Udah belajar. Udah nggak? Kebetulan Prof saya penelitiannya di tempat saya dulu sekolah di sana ya, tempat 35 tahun ke belakang. Mencoba saya ke sana, saya menanyakan kepada guru di sana, ternyata saya menemukan hasil prestasi hasil ujian yang paling kemarin itu ada yang 2 kakaknya, jadi 4 kakak itu di sini. Nah, jadi saya mengangkat permasalahan pertama ada nilai ujian yang di bawah kakaknya. Kedua, permasalahannya kinerja guru, karena guru di sana kan yayasan ada cuma 2 orang yang baru diangkat ke 3K, semuanya supply. Cuma yang PNS-nya cuma kepala sekolahnya saja. Terus faktor intern dari siswa adanya misalkan di kesehatan, terus daya dukung dari orang tua agak kurang di sana. Karena kan sekarang banyak saingan, jadi sekolah itu dahulunya banyak siswanya, sekarang jadi berkurang. Jadi yang upah pos nama terakhir itu cek-ceknya kadarnya itu sekolah. Jadi si keadaan siswanya itu banyaknya terpengaruh dengan IJ, jadi prestasi belajarnya turun, terus motivasinya kurang. Kesehatannya gimana? Kesehatannya ya kalau melihat ekonomi orang tua banyak yang di bawah menengah ke bawah. Jadi kalau ditanya kenapa ngantuk, katanya main game sampai di rumah. Jadi bisa ya itu permasalahannya. Mencoba gitu. Ya, jadi ditulis ya masalah yang ditemui di lapangan itu apa saja.
termasuk tadi yang ada ceritakan masalah kesehatan, masalah apalagi motivasi, optimal sekolah ini harus masuk ya. Jangan positif cerita doang kan kebanyakan nggak tahu. Jadi ada masukan apa yang jadi masalahnya, kemudian masukkan datanya. Utama itu selama ini. Simak. Ya badaya. Dua aja kan yang jadi dikopas. Paling pertama ya. Kami buat yang Iya. Hari siswa di proses sama ukurannya muridnya bisa nauliah, bisa badiah, tapi mungkin kemarin miskomunikasi bisa materi namun digunakan dari orang lain, jadi tentunya ini dari luar ya. Nggak apa-apa lu nanti yang biasanya masalah yang kita angkat adalah kompetensi pedagogi terhadap prestasi siswa, yang kedua kompetensi profesional siswa. Jadi kalau ini ada di sana ada kemudian ada kelasnya mereka profesional gurunya nanti karena supaya dalam Pemilik juga menjadikan siswa iya, ini juga data awalnya belum ya. Ini validitas apa? Validitas dari angka kesehatan. bisa menghubungkan Ya. tapi kan Jadi buat ini ya divaliditas fenomena karena semua angket itu harus diberikan data semua. Artinya apakah itu ajut pas untuk pertanyaannya harus sesuai. Jangan mengukur berat dengan levelan, jangan mengukur tentang pemimpinan dengan kinerja. Jadi itu kepentingan kerja dan kreativitas. Semuanya harus mengujinya, karena tidak makanya kuantitatif. Ya. Maka ada pertanyaan. Yang mau maju lagi siapa? Maju mau. Gak ada ini lagi. Pak Ji sudah belum? Gini Bu, ini yang sebenarnya yang memunculkan judul itu beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan terkait tentang tunjangan, hampir mirip dengan Pak Fikri karena kita satu bimbingan yang sama. Kita bukan digiring ya, mendapatkan masukan dari pembimbing dosen ini terkait tentang pola penggunaan sertifikasi itu. Karena hari-hari ini ataupun momen ini, tahun-tahun ini terindikasi bahwa ketika seorang guru sudah mendapatkan tunjangan itu cenderung punten ya terindikasi glamor gitu, dan itu berdampak pada etika ataupun marwah seorang guru itu sendiri, baik di lapangan di luar kelas ataupun khususnya di dalam kelas, terlebih di hadapan murid gitu. Bahkan negara ini ataupun pemerintah dengan adanya program sertifikasi ini itu untuk meningkatkan kualitas kinerja kapabilitas seorang guru itu sendiri. Bisa diambil masalahnya bahwa satu, ketika sergur terlambat tak sedikit
ya sertifikasi ya, TPG itu terlambat, tak sedikit seorang guru berkuar-kuar di medsos. Nah, itu kan menunjukkan bahwa seorang pendidik ya tercemari, gitu kan. Gitu. Apalagi kalau ditinjau dari status guru menurut Imam Al-Ghazali, ya begitu beradabnya seorang guru itu. Kedua, di antaranya ya tadi tidak bisa memilih antara sekunder, primer, dan tersier. Ketika cair sergur itu bukannya dibelanjakan untuk peningkatan kualitas, tapi diberikan untuk barang-barang yang lain lah, bukan sebagai penunjang yang pokok. Nah, maka muncullah judul ya, diantaranya ada ini Bu, mohon bimbingannya, ada 3 judul yang sampai hari ini saya kira-kira mana judul ini yang mungkin relevan dengan fenomena yang tadi. 1, dinamika penggunaan tunjangan sertifikasi guru dalam konteks kualitas pengajaran, studi kasus pada guru berpengalaman di sekolah kami ya. Gitu. Judul yang kedua, analisis penggunaan tunjangan sertifikasi guru dan implikasinya terhadap etika profesi guru di era modern. Yang ketiga, pola pengelolaan tunjangan sertifikasi guru dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Tinjauan dari perspektif etika profesi. Itu. Kalau saya pilih yang kedua, Analisis penggunaan. saya nanti itu di bawah dinamika, bukan saya mah terlalu apa namanya sensitif. Ya. Saran saya kedua bagus itu. Analisis penggunaan tunjangan sertifikasi guru dan implikasi terhadap etika profesi guru di era modern itu. Ya. Apalagi nanti kalau sudah jadi profesor nanti ya. Dapat tunjangan apa namanya, tunjangan kehormatan dan tunjangan ada 3, tunjangan sertifikasi, tunjangan kehormatan dan tunjangan apa namanya, lagi ada 3 tunjangan. Ya, nanti lebih mana jalan ya. Karena menikmati terus gitu ya. Makanya Bu khawatirnya ini sensitif ya. Ya takutnya jadi apa ya? Hubungan kita hubungan di antara para guru itu kurang baik dan tidak kondusif. Karena pemerintah itu menerima tunjangan untuk pengajuan karirnya. Bahwa saya nanggung untuk jurnal. Kan bajunya pun memang 2 juta. Kalau syarat profesor kan minimal dia dapat 3 jurnal internasional. Bayarnya paripurna 2 juta. Orang lain yang 9 juta dan 11 juta. Kalau enggak seharusnya dari tabungin nanti kapan bayarnya dari mana? Kewajiban tulis dari jurnal internasional. Nggak bisa bayar. Kalau yang masih formular itu 300 masih terjangkau. Itu kalau yang internasional itu kurang. Itu nggak karena kalau itu kita bisa. Jadi harus satu perusahaan kita dapat itu aja nih salah 2 gitu. Bayar hotel, makan. Kita di Eropa kan biasa kamu ya orang masih sehari itu boleh. Kalau beli kan tinggal 50.000 di perusahaan ya. 1 ini kepala padang itu 150.000 di Eropa ya. Bapak juga kalau orang ngasih kok pilih-pilih lah. Tentu sekali gitu. Di Pulau Minggu ya masih itu dari kopi aja sih kita terkesannya yang mahal di Indonesia biasa makanya memang kalau bawa nasi karena kalau misalnya nggak bisa makan nasi jadi sudah bawa restoran kecil jadi nggak beli soalnya kalau itu mau pokoknya itu kalau
Nggak bisa dari nasi ya kalau saya kalau saya sih roti makan aja ya apa gitu baby mah susah ya pokoknya harus bikin masak jadi kalau rencana itu untuk kamu untuk bayar karyanya internasional kalau nggak untuk apalah keluar karir begitu kalau guru mah nggak bayar mereka nasional masih juga karyanya ini menjadi lebih iya cuma kadang-kadang kalau seperti itu amatannya kalau satu kan juga emang iya kalau kita beli gambar bu sekali juga 13 kali juga kalau depak enak bu kalau depak kalau aku dari dinas tuh bu masya Allah yang memang sih itu kan manusiawi orang banyak yang berkorban di medsos mungkin merasa teraniaya begitu iya karena kita ya bu manusiawi kita tahu manusia yang satu dengan yang lainnya kan berbeda persepsi kita ya. Kalau termasuk tema ya menerima aja bagaimana datangnya alhamdulillah yang penting berkahnya aja kalau kita pertama sama usul merasa berkurang ya itu kan dunia nanti ada sama dengan Allah yang jadi unsur ini waktu kurang kebiasaan Allah kemana Mama Dede Terus jero yang malah. mamanya ya terima kasih Mama Yaya pokoknya Mas Satri pasti di rumah merasa gila pada tersinggung saat itu jadi pokoknya dinas malu kan di depan Sami Kemenang. Enak Saminya kemenang. teh Depan. sampai ke Profesor Dani Pernah dalam kayak keponakan satu saya sampai ke atas ini gimana kan banyak juga yang ada TV ada terbunuh dari sebagainya apalagi waktu begini ya saya pengalaman lah organisasi ya organisasi semuanya saya kena ikhlas tapi menurut lama-lama saya jadi itulah dinamika kehidupan ya kalau berbeda apa salah ya jadi harus susah banget enggak ya di masukkan Iya. Edi Kuncoro Mancoro. di Banjar Oh Mancoro. Mancoro. tempat dosennya ada yang tahu produk mana ambil sekali minimal 2 kali oh itu kali masa depan Anak kareta. sekali jalan 8 jam sekali lagi dia tahu kita tim yang ada produk anti kopi ini satu lagi cakep tiga sih yang itu yang sih ya semua nanti sama tiga jadi bagi-bagi juga ya berarti hari ini saya terakhir bertemu dengan Anda sebelum BPS dan silakan mempelajari apa yang perlu dilakukan sudah bicara semuanya sudah masih mudah-mudahan kamu yang menang Sami kami ada salahnya terima kasih namanya terbaik iya harus di depan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pasca sarjana MPI 2023 mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Sip. Berbuka saat hari raya. Oh, hari raya. Tahunnya 2 tahun. Pak Haji harus nyalira. Akhir. Ayo kumaha. Kami dari SMPI mengucapkan Dan ayo kumaha. selamat berbuka puasa. Tanya well. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa pasca sarjana MPI 2023 mengucapkan selamat berbuka puasa 1900. Ketenangan 2 tahun. Selamat berbuka puasa. Kamarnya saja. Oleh soleh, well.